Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan dari video kita sebelumnya, yaitu video yang pertama yang bahas tentang konsep tactical decision making. Pada pertemuan kali ini saya akan bahas tentang aplikasi dari pengambilan keputusan taktis. Ada 4 macam aplikasi yang akan kita paparkan. Yang pertama, keputusan untuk membeli atau keputusan untuk membuat sendiri atau membeli. Keputusan untuk meneruskan atau menghentikan. Termasuk dengan dua variasi kasus. Dan keputusan tentang special order. Apakah perusahaan harus menerima special order atau tidak. Dan terakhir adalah keputusan tentang menjual atau memproses lebih lanjut produk barang yang dimiliki oleh perusahaan. Pertama adalah make or buy. Jadi ada perusahaan namanya Swase. Dia memproduksi komponen elektronik. Swase memproduksi 10.000 unit. Tapi sebelum dia memproduksi 10.000 unit tersebut, perusahaan didekati oleh supplier dari pihak luar perusahaan yang menawarkan perusahaan untuk memproduksi komponen yang hendak diproduksi oleh perusahaan dan biayanya sebesar 4,75. Jadi ada penawaran perusahaan tidak perlu membuat sendiri part atau komponen yang dibutuhkan, cukup beli dari pihak ketiga yang nilainya sebesar 4,75 per unit. Adapun kalau perusahaan harus membuat sendiri, maka ini adalah biayanya. Total cost mulai dari nyewa perlengkapan, penyusutan, ini perlengkapan untuk melakukan produksi, katakanlah ini mesin, ini penyusutan peralatan yang lain dimiliki oleh perusahaan, nilainya 2.000. Perusahaan juga harus keluar biaya untuk bahan baku, tenaga kerja, overhead variabel, dan overhead yang tetap. Totalnya 82.000. Jika perusahaan memproduksi 10.000 unit, maka per unitnya adalah 8,2. Bandingkan kalau membuat sendiri biayanya adalah 8,2, tapi kalau membeli dari pihak ketiga biayanya hanya 4,75. Sekilas tampak membeli dari pihak ketiga itu jauh lebih murah dibandingkan harus membuat sendiri. Maka untuk untuk memutuskan apakah harus membuat sendiri atau membeli dari pihak ketiga, kita harus menganalisis biaya relevan. Mana kira-kira dari komponen-komponen tersebut yang merupakan biaya relevan. Jadi kalau seandainya diambil keputusan membuat dan diambil keputusan membeli, maka terjadi perbedaan biaya. Rental equipment, menyewa peralatan untuk produksi, nilainya 12.000. Kalau make, tentu perusahaan harus mengeluarkan biaya untuk nyewa peralatan tambahan tersebut untuk produksi. Tapi kalau misalnya perusahaan memutuskan untuk buy, membeli dari pihak ketiga, maka perusahaan tidak perlu menyewa peralatan tersebut. Jadi rental of equipment adalah biaya yang relevan. Karena ketika keputusan make ataupun buy diambil, maka hasilnya akan berbeda. Yang kedua ada equipment depreciation. Ini adalah perusahaan bisa jadi memiliki peralatan yang sebelumnya sudah dimiliki dan tiap tahun dilakukan depresiasi. Kalau perusahaan memilih untuk membuat sendiri, tentu akan terjadi biaya depresiasi tetap. Tapi kalau toh perusahaan memilih untuk membeli, maka tetap perusahaan juga tetap mengeluarkan biaya untuk depresiasi. Jadi biaya depresiasi ini tidak terpengaruh keputusan perusahaan antara membeli atau membuat sendiri. Jadi equipment depreciation adalah biaya yang tidak relevan. Direct material, bahan baku, tentu ini biaya yang relevan. Baru dikeluarkan oleh perusahaan kalau perusahaan memilih untuk make.
Tapi kalau buy, maka tidak perlu ada direct material. Begitu juga direct labor, begitu juga variable overhead. Ini adalah biaya relevan. Variable overhead contoh listrik. Kalau make tentu keluar listrik tambahan untuk memproduksi. Kalau buy tidak ada listrik tambahan. General fixed overhead, katakanlah ini adalah gedungnya, sewa gedungnya. Tentu mau dia make atau buy, tidak ada biaya tambahan, fix. Jadi dari 6 komponen biaya tersebut, hanya 4 yang termasuk biaya relevan. Tapi ingat, direct material dibutuhkan 10.000. Perusahaan itu sudah memiliki 5.000. Jadi yang merupakan biaya relevan itu adalah 5.000 unitnya, 5.000 unit saja. Karena perusahaan sebelumnya sudah memiliki 5.000 unit untuk bahan baku. Jadi cukup tambahan 5.000 unit. Karena perusahaan memilih untuk membeli, maka perusahaan akan mendapatkan 5.000 unit. Tapi karena kalau perusahaan memilih untuk membeli, maka perusahaan tidak perlu membeli lagi direct material 5.000 dia sudah miliki. Tapi kalau seandainya perusahaan memilih untuk membuat sendiri, maka perusahaan perlu untuk membeli bahan baku tambahan. Karena sebelumnya sudah punya 5.000, maka beli lagi 5.000 sehingga menjadi total 10.000. Jadi direct material hanya separuhnya saja. Sehingga kalau kita hitung seperti ini. Di rental 12.000, direct material hanya 5.000. Karena 5.000 sebelumnya sudah dimiliki. 20.000 ini adalah biaya relevan ketika perusahaan memutuskan untuk membuat. Adapun biaya yang relevan ketika perusahaan memutuskan untuk membeli, pertama adalah purchase cost, biaya beli. Biayanya adalah 4,75 per unit kali 10.000. Maka ongkos belinya adalah biaya belinya 4.500. Tapi kemudian karena karyawan perusahaan itu sudah dalam kapasitas maksimal, semuanya sudah bekerja pada bidangnya masing-masing, dan kalau perusahaan memutuskan untuk membeli, maka perlu ada orang yang ditunjuk untuk melakukan pemeriksaan terhadap barang yang diterima dari supplier tersebut untuk melakukan inspeksi. Maka perusahaan perlu merekrut orang tambahan, yaitu Receiving Department Labor. Jadi perusahaan yang bertugas untuk mengecek barang-barang yang diterima. Dan itu biayanya 8.500. Sehingga dengan demikian kita dapatkan kalau perusahaan memilih untuk memproduksi sendiri, biaya relevannya adalah 45.000. Kalau malah membeli, biaya relevannya adalah 56.000. Maka sekarang kalau sebelumnya dengan tanpa melihat biaya relevan, kita lebih cenderung untuk memutuskan beli karena jauh lebih murah. Tapi ketika kita membandingkan biaya relevan antara dua alternatif, maka kita akan menghasilkan keputusan yang berbeda. Kita melihat bahwasanya untuk make itu ternyata lebih murah daripada harus membeli dari pihak ketiga. Sekalipun kalau toh seandainya tidak ada biaya karyawan, tetap make lebih murah karena hanya 45 dan 47.500. Selisihnya adalah 11.000. Jauh lebih murah membuat sendiri dibandingkan membeli dari pihak ketiga. Ini masih hitung-hitungan dari segi kuantitatif. Dari segi faktor finansial, belum yang faktor-faktor kualitatif, bagaimana tentang reliabilitas supply dari supplier, mau bagaimana dengan mutu dari barang yang diproduksi oleh supplier, dan lain-lain. Jadi tadi contoh yang kasus yang pertama adalah antara make or buy, yang kedua adalah keep or drop decision. Jadi ini perusahaan disebut namanya Norton Material. Dia memiliki lini bisnis tiga divisi bisnis. Pertama, divisi yang memproduksi concrete block. Concrete block itu semacam cetakan semacam paving mungkin. Yang kedua adalah batu bata, yang ketiga adalah roof tile genteng. Controller menyiapkan laporan laba rugi sebagai berikut.
Ini adalah komponen laba rugi dari paving katakanlah. Brick ini adalah batu bata, roof tile ini genteng. Di sini terlihat penjualan untuk paving, penjualan 500, beban variabel 250 sehingga contribution margin 250. Dikurangi biaya tetap yaitu iklan, gaji untuk supervisor lini produksi yang memproduksi paving, depresiasi mesin atau lain-lain, total 100. Sehingga 250 kurangi 100 didapatkan segmen margin 150. Semuanya profitable, baik paving maupun batu bata, kecuali roof tile, kecuali genteng. Dia contribution penjualan 150, variable expense 140, dia contribution margin hanya 10. Dikurangi biaya iklan, biaya supervisor untuk lini produksi genteng, dan juga depresiasi, malah terjadi minus, terjadi kerugian sebesar $45. Sehingga perusahaan kemudian melakukan evaluasi, apakah tetap mempertahankan untuk memproduksi genteng atau drop, tidak lagi memproduksi genteng. Maka perusahaan kemudian mengkonsultasikan hal tersebut kepada bagian marketing maupun produksi untuk mendapatkan insight, mendapatkan masukan. Pertama, dengan kita menghitung biaya relevannya, biaya relevan tentu yaitu adalah penjualan, beban variabel, di sini beban variabel, kemudian biaya iklan. Ini biaya relevan dari tetap melanjutkan atau menghentikan produksi dari genteng. Iklan 10, kemudian biaya ongkos supervisi min 35. Ini adalah biaya-biaya yang relevan. Jadi kalau seandainya perusahaan tetap memutuskan untuk memproduksi, maka ada tambahan penjualan sebesar 150. Tapi kalau dihentikan, maka tidak ada penjualan. Kalau perusahaan memutuskan untuk tetap mempertahankan produksi genteng, maka perusahaan harus membayar biaya supervisi, biaya supervisor mandor untuk lini produksi genteng sebesar 35. Tapi kalau seandainya perusahaan memutuskan untuk menghentikan produksi genteng, maka ya sudah tidak perlu mandor lagi. Mandornya dipecat, sehingga tidak perlu keluar biaya. Jadi di sini terlihat, kalau tetap dipertahankan, berarti ini yang tidak masuk adalah biaya depresiasi. Ya. 10, 35, 10. 10 untuk iklan dan gaji masuk, biaya relevan, biaya depresiasi, ya depresiasi mesin. Depresiasi itu adalah sunk cost. Apapun keputusan yang diambil ya tetap harus keluar biaya depresiasi. Sehingga biaya depresiasi adalah biaya yang tidak relevan dan tidak dimasukkan dalam perhitungan. Kalau perusahaan memutuskan tetap mempertahankan, perusahaan akan mengalami kerugian min 35. Kalau dia drop, menghentikan, maka tidak ada kerugian, juga tidak ada keuntungan. Tampak dari analisis ini akan lebih menguntungkan kalau di drop. Kalau produksi untuk genteng dihentikan saja. Perusahaan bisa menghemat, bisa menghindari kerugian sebesar $35. Kemudian perusahaan ternyata mendapatkan masukan dari bagian marketing, bahwasanya dengan menghentikan produksi genteng, maka juga akan mengurangi penjualan pada semua bagian, termasuk penjualan paving dan batu bata. Karena kadang orang membeli genteng juga sekaligus membeli pavingnya atau juga sekaligus membeli batu batanya. Sehingga bagian marketing mengestimasikan
Kalau seandainya produksi genteng dihapuskan, maka terjadi penurunan 10% pada penjualan paving dan penurunan 8% pada penjualan batu bata. Dan tidak ada penjualan sama sekali pada genteng, ya karena sudah dihapus. Maka penghitungannya kalau tetap dipertahankan, total perusahaan akan memperoleh keuntungan total sebesar 438. Kalau seandainya perusahaan memilih untuk mendrop atau menghentikan produksi genteng, maka perusahaan akan mendapatkan total profit sebesar 422, yaitu dari penjualan yang menurun, awalnya 1.450, sekarang menjadi 1.186. Dari mana 1.186? Dari ini. 1.450. Ini penjualan ketika ketiga divisi bisnis masih ada, baik itu genteng, paving, batu bata, dan genteng. Tapi ketika genteng sudah dihentikan, maka terjadi penurunan 10% pada paving. Di sini kita ketahui penjualan paving adalah 500. Maka kalau mengalami penurunan 10%, berarti 10% dari 500 adalah 50. Maka 1.450 kurangi 50. Kemudian di sini penurunan penjualan batu bata 8%. Awalnya 800, berarti 8% dari 800 sebesar 64. Jadi min 64. Kurangi 150. 150 ini adalah penjualan dari genteng. Maka didapatkan angka penjualan pasca penghentian produksi genteng sebesar 186. Kita tanda dengan bintang. Begitu juga beban variabel pasti berubah karena penjualan berubah, barang yang diproduksi pun berubah sehingga beban variabelnya pun juga berubah. Berikut juga penghitungan yang sama, ketemu angka 666. Sehingga kalau di keep perusahaan mendapatkan untung 438 kalau diteruskan, tapi kalau perusahaan memutuskan untuk menghentikan produksi genteng, perusahaan hanya mendapatkan 422,4 dolar laba. Maka ketika kita melakukan analisis yang kedua ini, perusahaan sudah berubah lagi pikirannya. Kalau yang tadi yang dengan memakai analisis ini perusahaan memutuskan untuk mendrop, untuk menyelamatkan kerugian, menyelamatkan perusahaan dari potensi rugi sebesar min 35 dolar. Sekarang ketika dilakukan analisis dengan mengaitkan dengan dampaknya terhadap penjualan produk yang lain, maka tampak di sini bahwasanya tetap mempertahankan produksi genteng memberikan keuntungan yang lebih tinggi dibandingkan menghentikan produksi genteng. Jadi keep proving tile segment. Jadi rekomendasinya adalah tetap mempertahankan produksi genteng. Adapun bagian produksi kemudian menyarankan bagaimana kalau seandainya genteng tersebut dihentikan produksinya kemudian diganti dengan produksi lantai keramik. Pihak bagian produksi mengestimasi bahwasanya pihak bagian produksi dan kemudian dibantu oleh pemasaran kemudian mengestimasi mungkin kalau seandainya bikin genteng penjualannya mungkin kalau seandainya genteng diganti dengan keramik, penjualan keramik lantai keramik bisa mencapai 100.000 dengan biaya variabel 40, jadi ketemu contribution margin 60, biaya tetap yang langsung 55, jadi ada segmen margin, ada margin sebesar 5.000. Kemudian kalau kita masukkan, ini keep dengan skema yang sama seperti tadi. Ini keep ini adalah perusahaan memproduksi 3 unit, yaitu memproduksi paving, batu bata, dan genteng.
Dengan opsi yang kedua, yaitu perusahaan drop and replace, jadi perusahaan memproduksi paving, batu bata, dan lantai keramik. Kemudian dibandingkan. Ini 1286. Jadi kalau seandainya tetap memproduksi genteng, perusahaan mendapatkan penjualan 1450, tapi kalau perusahaan menghentikan produksi genteng dan menggantinya dengan produksi lantai keramik, maka perusahaan akan mencatat penjualan sebesar 1286. Dari mana hitungnya 1286? Ini sama seperti perhitungan tadi, ditambah 100. 100 itu adalah potensi estimasi penjualan lantai. Jadi ketemu 1286. Termasuk juga beban variabelnya. Kemudian dari ini kita bisa melihat kalau seandainya perusahaan tetap memproduksi genteng, maka akan didapatkan 580. Tapi kalau menggantinya dengan lantai, maka perusahaan akan mendapatkan 579,4. Selisihnya kecil, 0,6. Tapi tetap lebih menguntungkan kalau perusahaan tetap mempertahankan produksi genteng. Dari sisi finansial, lebih menguntungkan bagi perusahaan untuk mempertahankan produksi genteng. Sehingga keputusannya adalah tetap memproduksi genteng. Kemudian aplikasi yang ketiga. Jadi setelah make or buy, keep or drop, sekarang special order. Diketahui perusahaan memiliki kapasitas produksi 20 half gallon unit, 20 setengah galon unit. Ya, anggaplah 20 juta. Dari 20 juta ini perusahaan kapasitas produksi perusahaan saat ini adalah 80%-nya. Berarti perusahaan hanya memproduksi 16 juta unit. 16 juta unit. Dengan biaya produksi sebagai berikut. Ini biaya variabel, bahan baku, tenaga kerja, packaging, distribusi, komisi, lain-lain. Variable cost-nya adalah 1,5 dolar per unit es krim. Adapun biaya tetapnya adalah 0,097 sehingga total cost per unit adalah 1,597. 1,597. Harga jualnya di pasaran adalah 2 dolar. Ini adalah harga jual produksi 1,597 dijual harga 2 dolar. Kemudian perusahaan tiba-tiba mendapatkan penawaran dari distributor dari lokasi geografis yang lain yang menawarkan untuk membeli produk dari perusahaan sebanyak 2 juta unit dengan harga 1,55. Jadi perusahaan bayangkan ongkos produksinya 1,597, jualnya 2. Tapi ada perusahaan datang menawarkan untuk membeli dengan harga 1,55. Even tidak cukup untuk mengcover biaya produksi. Tapi apakah yang kemudian dilakukan perusahaan? Perusahaan akan melakukan yang namanya analisis biaya yang relevan. Ingat, kalau analisis biaya relevan, pastinya fixed cost kayak gini akan dibuang. Ada keterangan tambahan, provided its own label can be attached to the product. Jadi perusahaan menginginkan labelnya sendiri di perusahaan yang distributor tersebut menginginkan labelnya dicantumkan pada produk es krim. Jadi ibaratnya seperti air minum, anggaplah Cleo gitu. Jadi Cleo itu selain memproduksi air minumnya sendiri, tapi kadang dia menerima permintaan dari minimarket untuk memproduksi air minum. Kemudian oleh minimarket, air minum tersebut akan diberi brand dengan nama minimarketnya tersebut. Apakah itu Alfamart, Indomaret, padahal itu adalah produksi Cleo. Samalah ceritanya seperti ini. Kemudian ada tambahan, distributor sepakat untuk membayar biaya transportasi. Oke, jadi transportasi ditanggung oleh distributor. Dan karena distributor langsung mendekati
perusahaan secara langsung, maka perusahaan tidak perlu mengeluarkan biaya komisi. Biaya komisi kepada perantara. Karena dia langsung bersinggungan dengan end buyer, dengan pembeli akhir. Jadi kemudian, mana saja biaya yang relevan? Fixed cost jelas tidak relevan. Distribusi tidak relevan, karena ditanggung oleh distributor yang hendak membeli. Komisi juga tidak relevan, karena tidak memakai perantara. Sehingga kalau di total variable cost adalah 1,45. Dan total cost-nya juga sama 1,45. Jadi keputusannya, kalau seandainya perusahaan mengambil order tersebut dengan harga 1,55 dan ongkos produksinya dia hanya 1,45, maka per unit dia bisa mencetak untung 0,1 dikali 2 juta unit yang dipesan oleh distributor. Sehingga dia akan mendapatkan tambahan profit sebesar 200.000 dengan cara memaksimalkan kapasitas produksi perusahaan yang selama ini belum optimal. Tadi kapasitasnya 20 juta unit, baru memproduksi 16 juta. Ketika ada tambahan order, spesial order 2 juta, maka perusahaan dengan melakukan analisis biaya relevan dan juga melihat kapasitas produksi yang unused sebelumnya, yang belum optimal, maka perusahaan memutuskan untuk mengambil spesial order. Yang keempat, kita akan bahas tentang aplikasi tactical decision making, yaitu sell or process further, jual atau proses lebih lanjut. Ada disebut dengan joint product. Joint product adalah produk yang memiliki proses yang sama dalam produksinya dan juga biaya produksi sampai titik split off, pemisahan. Contoh, menambang untuk tembaga dan emas. Dia diambil dari tanah yang sama, kemudian di-grinding, dihancurkan, sampai pada titik tertentu, tembaga dan emas tersebut bisa dipisahkan. Sebenarnya cost-nya sama. Adapun contoh yang diberikan di buku, yaitu ini adalah seorang petani yang dia memproduksi apel. Kemudian untuk memproduksi apel tersebut dia membutuhkan biaya $300. Membutuhkan biaya $300 untuk mulai dari menanam, merawat, kemudian biaya untuk memetik segala macam. Kemudian dia melakukan panen apel, dia kemudian menyortir apel menjadi 3 macam bagian. Grade A, grade B, grade C. Kalau apelnya besar dan tidak ada cacat, tidak ada mark, tidak ada ulatnya, flawless, maka itu masuk kategori A. Kalau apelnya kecil dan tidak ada cacat, maka masuk grade B. Kalau tidak masuk grade A dan grade B, maka masuk pada grade C. Untuk grade A didapatkan 800 pon. Grade B 600 pon. Grade C 600 pon. Kalau kita anggap 1 pon itu adalah setengah kilo, berarti ini 800, 600, 600, total 2000 pon, berarti setara dengan 1 ton. Jadi ini 400 kilo grade A, 300 kilo grade B, 300 kilo grade C. Untuk grade A, itu dijual dengan harga $0,4 per pon. Grade B, itu sebanyak 600 pon, itu kemudian dibungkus, dibuat bag, dibungkus jadi dimasukin ke kantong plastik atau segala macam menjadi 120 bungkus. Dan tiap bungkusnya dan ongkos untuk plastik bungkusnya adalah 0,05. Dan kemudian
petani ini menjualnya seharga 1,3 per bag. Berarti satu bagnya itu terdiri dari 5 pon. Karena ada 600 pon, dibagi menjadi 120 kantong, berarti satu kantongnya terdiri dari 5 pon. Dan ongkos jualnya sebenarnya adalah 1,25. Karena ketambahan kresek, kantong plastik 0,05, jadi totalnya adalah 1,30 per kantong. Adapun grade C, karena tidak menarik untuk dijual langsung, maka dijadikan apple sauce. Apple sauce ini apa? Selai apel. Dari 600 pon apel grade C itu bisa diubah menjadi, diproses lebih lanjut menjadi 500 kaleng apple sauce, selai apel. Dengan biaya memproses biaya produksi dari apel menjadi selai sebesar 0,1 per pon. Dan perusahaan menjualnya dengan harga $0,75 per kaleng. Jadi ini ada sell further process. Grade A, sell. Grade B, sell. Grade C, further process. Bagaimana kalau ada case seperti ini? Supermarket yang besar kemudian meminta kepada Apple Time, si petani yang memproduksi ini, untuk menyuplai apple pie filling. Jadi isi dari, mungkin kayak selai juga, isi dari pie apple, dan perusahaan bersedia untuk membayar $0,9 per kalengnya. Apple Time, petani apel, memutuskan bahwasanya apel grade B cocok untuk dijadikan pie filling, apple pie filling. Dan apel grade B tersebut membutuhkan biaya 0,2 per pon untuk diproses lebih lanjut dari apel grade B menjadi pie filling. Setelah diproses, maka hasilnya akan menjadi 500 kaleng pie filling. Adapun biaya yang relevan. Pertama, revenue. Potensi revenue dari mengubah apel grade B dari apel saja menjadi pie filling, isian pie, yaitu adalah $450. Dari mana? Dari 0,9 harga per kaleng yang ditawarkan oleh supermarket dikali potensi produksi sebesar 500 kaleng. Jadi kalau seandainya jadi grade B diproses, maka akan laku dan terjual dan petani mendapatkan bayaran sebesar 450. 0,9 kali 500. Adapun biaya produksinya, processing cost-nya adalah 0,2 per pound. Grade B itu terdiri dari 600 lb, 600 pon. Berarti 0,2 kali 600 pon, sehingga dibutuhkan biaya untuk processing sebesar 120. Kemudian kita lihat, kalau seandainya perusahaan memilih untuk proses further, revenue dia dapat 450, processing cost-nya 120, production cost, sehingga dia akan mendapatkan keuntungan $330. Adapun kalau dia memilih untuk menjual langsung, dia hanya mendapatkan $150. Dari mana? Ini kan 600, jadi 120 bag. Tiap bagnya dijual 1,3. 1,3 ini karena sudah include harga kantong plastik. Kalau saya tidak include harga kantong plastik, maka per bagnya adalah 1,25. 1,25 dikali 120.
maka kita akan mendapatkan angka 150. Dengan demikian, differential amount, jadi kalau diproses lebih lanjut 330, dijual langsung tanpa diproses dapat hanya 150. Dari sini terlihat sangat jelas bahwasanya diproses lebih lanjut jauh lebih memberikan keuntungan bagi perusahaan daripada dijual dalam bentuk apel. Constraint. Jadi constraint ini adalah keterbatasan-keterbatasan yang dimiliki perusahaan. Ini kaitannya dengan bagaimana mencari bauran produk yang optimal. Misal perusahaan memiliki 8 mesin yang memiliki kapasitas produksi sebanyak 40.000 jam. Perusahaan memiliki produk X yang membutuhkan 2 jam waktu produksi dan produk Y yang membutuhkan setengah jam produksi. Assuming no other contains, maka optimal mix of products. Kalau seandainya tidak ada batasannya, berapa produk mana yang seharusnya diproduksi oleh perusahaan? Bauran mana? Bauran produksi seperti apa? Apakah harus lebih banyak memproduksi X, atau lebih banyak memproduksi Y, ataukah gabungan dari keduanya? Dan kalau gabungan berapa komposisinya? Itu harus dicari oleh perusahaan untuk memaksimalkan potensi keuntungan yang didapat. Itu disebut dengan bauran produk yang optimal. Terakhir, kita akan membahas tentang pricing. Ada 2 macam pricing, penentuan harga yang dilakukan oleh perusahaan. Pertama adalah cost-based pricing. Ini biasanya dilakukan oleh perusahaan yang berbasis di US dan di Eropa. Yang kedua adalah target costing. Pelopornya adalah perusahaan yang berasal dari Jepang dan Korea Selatan. Cost-based pricing, perusahaan berarti melakukan proses produksi, kemudian dihitung segala macam biayanya. Katakanlah dia beli bahan bakunya sebesar 50, tenaga kerjanya 30, overhead-nya 20. Sehingga total cost biayanya adalah 50, 30, 20. Total cost adalah 100. Kemudian perusahaan ingin mengambil margin keuntungan 50%. Sehingga dia memutuskan untuk menjual dengan harga 150. Jadi menentukan terlebih dahulu biaya produksi, baru setelah itu menentukan harga jualnya. Ini adalah pendekatan perusahaan-perusahaan yang berbasis di US dan EU. Adapun target costing, ini kebalikannya. Menentukan harga dahulu, baru kemudian menentukan biayanya. Jadi perusahaan melakukan survei pasar dulu. Oh, perusahaan ingin menjual mobil. Berapa rata-rata harga mobil yang sanggup dibeli oleh masyarakat Indonesia? Oh, misal masyarakat Indonesia sanggup untuk membeli mobil dan memang menginginkan membeli mobil yang harga jualnya tidak lebih dari 200.000. Oh, berarti perusahaan harus menjual produk dengan harga jual sebesar 200 juta. 200 juta sehingga baru perusahaan berpikir kalau dengan harga jual mobil sebesar 200 juta, maka berapa biaya produksi yang harus dikeluarkan oleh perusahaan untuk memproduksi mobil dengan harga jual 200 juta tersebut. Jadi pertama perusahaan harus mencari market price-nya, kemudian baru ditentukan berapa biaya. Jadi ini adalah price driven costing. Jadi penentuan biaya yang digerakkan oleh harga. Ini yang dilakukan oleh Jepang dan Korea Selatan dan cukup sukses. Sehingga beberapa perusahaan baik di US, di EU sekarang juga meniru langkah dari Jepang dan Korea Selatan. Tapi ini sekilas saja karena di pertemuan selanjutnya mungkin kita juga akan membahas target costing dengan lebih mendalam. Ada lagi macam-macam pricing, ada predatory pricing, price discrimination, ada price gouging. Predatory pricing adalah menyeting harga untuk mengeliminasi kompetisi. Seperti Saudi dan Rusia yang sekarang sedang hangat. Jadi Saudi karena ingin
menikmati harga minyak yang lebih tinggi. Dulu minyak pernah menyentuh harga $100 per barrel. Pada saat sekarang harganya $50, Saudi ingin menurunkan produksi bersama-sama dengan anggota OPEC dan non-OPEC, tapi Rusia karena tidak mau, sehingga Saudi marah dan kemudian mendiskon harga minyaknya sebesar $26 dalam rangka untuk membunuh industri minyak yang ada di Rusia. Dan ternyata juga berkenaan dengan coronavirus, sehingga permintaan minyak di mana-mana turun, sehingga harga minyak yang awalnya 26 sekarang pun turun menjadi $20 pada saat video ini dibuat. Sehingga ya tadi jadi predatory pricing itu menentukan harga, bagaimana dengan harga tersebut kompetitor kita itu meninggal. Kompetitor kita itu akan bisa terkalahkan. Kalau dalam level internasional, ada international market, bisa ada juga istilah dumping. Dumping itu menjual harga di luar negeri lebih murah dibandingkan di dalam negeri. Ini banyak cerita pada perseteruan antara Jepang dan Amerika, karena Jepang sukses menjual mobil di Amerika, dan Amerika menuduh Jepang bahwasanya Jepang telah melakukan dumping. Jadi Jepang dianggap menjual mobilnya dengan harga yang lebih murah daripada di negara mereka sendiri. Kemudian ada istilah lagi price discrimination. Jadi menetapkan harga yang berbeda-beda terhadap customer yang berbeda. Ada price gouging, menggunakan kekuatan pasar untuk menyeting harga terlalu tinggi. Mungkin ini adalah latihan soal yang harus dikerjakan untuk materi tactical decision making. Kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan pada materi kali ini. Syukran jazilan ala itimamikum. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.